Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur Masjid Minaul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan kita bekerja, nikmat kesempatan kita beramal, bahkan sampai kita pada kesempatan zuhur ini menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling inti bersyukur adalah saat ini kita masih mendapatkan karunia iman dan Islam. Di samping itu kita mendapatkan nikmat kemerdekaan sebagai anak bangsa. Hari ini memasuki 1 Agustus yang sebentar waktu kita akan merayakan peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Para jamaah, tidak ada bahasa yang paling tepat untuk mengungkapkan nilai kemerdekaan kecuali atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sungguh kalimat butiran mutiara, kalimat yang sangat luar biasa, telah dituliskan melalui tinta emas dari hati yang bening, dari kalamnya para ulama, mereka yang melambung naik ke langit, bahwa benar kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Kuasa dengan menggerakkan para pahlawan pada waktu itu, bercucuran keringat, bergelimpangan darah, nyawa mereka ditumpahkan untuk merebut kemerdekaan yang tercinta untuk republik ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita sebagai anak bangsa menyikapi nilai kemerdekaan ini? Jangan sampai kita yang berada di negara merdeka, tapi justru esensi hakikat kita masih belum merdeka. Merdeka dari penjajah, iya, kita sudah tidak dijajah oleh negara yang lain, tapi kita mungkin masih mengalami penjajahan. Bahkan kita bukan hanya dijajah, atau jangan sampai, apalagi jangan sampai justru kitalah seorang penjajah. Maka agama datang untuk memerdekakan manusia. Seorang ulama besar mengatakan sebuah butiran mutiara, laisa syai'un admanu minal hurriyah. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini kecuali nilai dari sebuah kemerdekaan. Nilai dari sebuah kemerdekaan. Ada kemerdekaan, tapi kalau nilainya tidak sampai, tidak dipetik, maka seseorang masih terjajah, atau bahkan dia sebagai penjajah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bahasa Arab, merdeka itu disebut dengan Istiqlal. Maka kita punya masjid namanya Masjid Istiqlal di Jakarta. Itu masjid kemerdekaan. Atau bahasa Arab lain daripada merdeka itu Al-Hurriyah.
artinya merdeka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka agama datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memerdekakan manusia. Bukankah sebelum Nabi Muhammad datang, bangsa di dalam perbudakan, manusia sudah tidak punya nilai harga diri sama sekali. Para budak hamba sahaya, hidup mereka di ujung tanduk tuannya. Apa yang diminta, apa yang dimaui tuannya, mereka merelakan dirinya begitu saja, perbudakan. Justru Islam datang untuk memerdekakan mereka dari perbudakan. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, bangsa Arab itu adalah mereka bersuku-suku dan fanatik suku. Fanatisme mereka terhadap suku mereka itu sangat besar. Ada kasta-kasta pada waktu itu. Tetapi ketika Nabi datang, man qala la ilaha illallah tadkhulul jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimerdekakan semua manusia. Tidak ada lagi kasta, orang kaya, orang miskin. Tidak ada budak hamba sahaya. Tidak ada kasta ini, kasta ini. Tidak ada, semua dilebur di dalam Islam. Dengan Islam, Bilal bin Abi Rabah menjadi manusia paling mulia. Subhanallah. Bagaimana ketika Bilal bin Abi Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kalau berjumpa dengan Bilal bin Abi Rabah yang dulu dihina, yang dulu disiksa, manusia hitam legam seperti itu, tidak ada harga diri sedikit pun. Ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditebus dengan harga yang sangat mahal. Masuk Islam Bilal bin Abi Rabah. Lalu apa? Umar kalau berjumpa dengan Bilal bin Abi Rabah menggetarkan setiap hari, setiap hati orang yang melihat dan mendengarnya. Apa kata Umar bin Abdul Khattab? Umar ibn Khattab, Bilalun sayyiduna a'taqahu sayyiduna. Bilal adalah Tuhan kami. Bilal adalah kecintaan kami. Bilal adalah sayyid yang kami hormati. Sebab Bilal dimerdekakan oleh Tuhan kami Abu Bakar As-Siddiq. Islam memuliakan manusia, maka merdeka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Ashur, seorang ulama besar, bahwa aspek kemerdekaan dan kebebasan di dalam Islam diatur karena memiliki tujuan-tujuan syariat. Apalah arti merdeka? Bebas, apa yang kita mau, apa yang kita buat. Tetapi tentu bukan bebas sebebas-bebasnya, bebas yang ada syarat. Orang bilang kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itulah merdeka. Tetapi kebebasan itu adalah ketika si hamba Allah tunduk kepada aturan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang terjajah hatinya karena dia belum iman kepada Allah, belum tunduk kepada aturan Allah, berarti dia masih dijajah oleh hawa nafsu. Maka kemerdekaan itu universal. Agama kita membawa kemerdekaan. La ikraha fiddin. Bayangkan, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi ketika setiap orang memilih agama sebagai esensi yang paling asasi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang bebas memilih agama yang paling asasi. Karena agama itulah yang akan menjadikan manusia merdeka. Ibnu Ashur mengatakan ada tujuan-tujuan syariat di dalam kemerdekaan ini. Yang pertama, hifdzun nafs. Bagaimana seseorang bisa menjaga jiwa, bahwa manusia dijadikan oleh Allah manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam.
Sungguh anak-anak Adam, ya kita ini manusia ini adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah berikan petunjuk, hifdzun nafs, seseorang merdeka bila dia mampu menjaga jiwa. Subhanallah, agama macam apa yang ada ajarannya bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita. Ayyuhan nas, kata Nabi dalam riwayat Bukhari, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila antalqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rawahul Bukhari. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, bagaimana kita merdeka, jiwa kita merdeka. Apa kata Nabi? Sungguh darahmu, hartamu haram bagimu satu dengan yang lain kecuali dengan jalan yang sah. Jangan ambil yang bukan milik kita. Jangan rampas itu yang bukan hak kita. Itu mencuri, haram. Jangan saling berbunuh, jangan saling menumpahkan darah, jangan saling engkau membuat luka di hati, bergemuruhnya hati, mendidihnya darah sebab perbuatanmu haram. Kemerdekaan itu ketika seorang hamba Allah mampu merawat jiwanya, selamat orang lain daripada lisan dan perbuatannya. Sungguh luar biasa. Darahmu, hartamu satu dengan yang lain haram bagimu kecuali dengan cara yang dibenarkan. Membunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan. Subhanallah. Kemudian itulah yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka jangan gampang kita ini memuntahkan darah sebab hal-hal yang sepele. Itu haram, insyaallah. Yang kedua, kemerdekaan itu berarti hifdzuddin, menjaga agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Orang merdeka memberikan kebebasan kepada orang lain, boleh. Agama kita tidak boleh memaksa. Sekalipun urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Antar agama kita punya konsep. Kita bersatu untuk kokoh kuat negeri ini, tapi jangan berpecah belah karena berbeda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sekarang ini kalau kita melihat YouTube atau di konten-konten berkaitan dengan agama, Masya Allah, itu komentar-komentar dari para netizen itu sudah saling merendahkan, saling memojokkan, saling menghina. Betapa luntur rasa ukhuwah. Persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan karena agama, bukan persaudaraan karena hanya dulur, bukan, tapi ada persaudaraan ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Dia adalah manusia, sama-sama ciptaan Allah. Ketika kita berbeda, ya sudah berbeda, jangan saling mencela. Karena ada orang merasa paling benar sendiri, lalu merendahkan orang lain. Muncul kemudian pembelaan dari pihak yang lain, saling merendahkan. Ini hati-hati. Islam punya adab untuk itu. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku untukku, agamamu untukmu. Beda akidah, beda keyakinan, beda agama, tidak harus kita saling bermusuhan, tapi justru kita cari persamaannya sebagai negara yang bermartabat, yang punya agama, berketuhanan yang Maha Esa. Justru itu menyatukan kita. Kita punya Tuhan, punya Allah. Untuk urusan ibadah, urusan ritual, silahkan masing-masing.
Urusan beragama, semua mari kita bersatu punya agama. Urusan masalah ibadah, masing-masing punya tempat ibadah dan cara beribadah. Itu Islam. Kalau sesama muslim ada perbedaan, sesama masing-masing agak ada perbedaan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami punya dasar untuk berbuat. Bagi kamu amalanmu, engkau punya dasar untuk berbuat. Silahkan mempertanggungjawabkan masing-masing. Yauma yajma'ukum bainana wa bainakum. Suatu saat Allah akan mengumpulkan kita semua dan kalian semua untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita tidak perlu saling menghakimi. Hati-hati di negara demokrasi. Kalau kita banyak baca netizen itu kalau komentar saling menghakimi, jangan. Hifdzuddin, menjaga merawat agama. Kita sebagai seorang muslim tentu kita menjaga agama. Caranya bagaimana kalau kita seorang muslim jaga agama? Laksanakan perintah Allah. Salatnya, baca Qur'annya, isi Al-Qur'annya dimaknai, dipahami, diamalkan, menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hifdzuddin. Maka sila Pancasila itu kan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang merdeka itu harus bisa memanusiakan orang lain. Di negara Pancasila kita sebagai seorang mukmin, subhanallah, jangan karena kita ini ahli ibadah, ahli masjid, ahli sujud, ahli doa, lalu tidak kenal saudara, tidak kenal kawan, tidak kenal teman, egois. Jangan. Bahkan umat muslim, orang bangsa yang merdeka, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita memanusiakan manusia. Terutama apa? Kita bisa menolong orang-orang yang lemah. Tergerak hati kita untuk membantu mereka, tergerak hati kita untuk meringankan beban mereka. Itulah berkemanusiaan. Maka dipertanyakan kita oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa orang yang mendustakan agama? Siapa yang berbohong dengan agama? Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka keras kepada orang-orang lemah, bengis kepada orang-orang yang tidak punya kekuatan, dan kita pelit, kikir kepada orang-orang yang lapar. Masya Allah. Ini makanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu kemanusiaan. Jadi orang yang memiliki nilai kemerdekaan, maka dia punya rasa kemanusiaan yang baik kepada sesama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu termasuk daripada hifdzuddin dan hifdzun nafs. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal pikiran kita. Maka dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya mereka kepada Nabi, kepadamu, tentang orang yang minum khamr dan judi. Para jamaah, Masya Allah, kita buka Facebook muncul iklan, buka apa muncul iklan. Kenapa engkau berkeluh kesah? Berapa nomor WA-nya? Dibuka sekarang, begitu dibuka masuk uang 20 juta, masuk uang 50 juta, padahal itu pinjaman, pinjaman online. Besok sudah ditagih. Niat tidak pinjam, lalu ujug-ujug muncul dapat uang. Ya Allah, tidak niat pinjam, ujug-ujug dapat pinjaman. Alhamdulillah bahasanya, besok ditagih, innalillah. Sebelum keburu habis ditawari, jangan keburu habis uangmu, kamu investasikan ini apa? Judi online. Banyak hari ini terjajah kita dengan pinjol, dan banyak kita terjajah dengan judi online, judol. Banyak keluarganya berantakan,
Banyak dia meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Dikejar oleh orang-orang untuk menagih. Pekerjaannya, kehilangan pekerjaan, keluarganya hilang semuanya, istri anak ditinggalkan, bercerai. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh orang yang akan nagih. Hati-hati, hati yang tidak merdeka. Gara-gara apa? Gara-gara judi. Maka bertanya tentang khamr dan judi, kata Allah, di dalam khamr dan judi itu mungkin saja ada kebaikan untukmu saat kau susah. Tetapi kata Allah, apa kata Allah? Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketahuilah, dosanya sangat lebih besar daripada apa yang kau inginkan. Dan dosa itu masalah sendiri dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang telah menghilangkan akal sehatmu. Jauhi kata Allah, jauhi kata Allah itu perbuatan supaya kita selamat agar beruntung sebagai manusia. Yang keempat, hibdun nasl, menjaga keturunan. Orang merdeka akan menjaga keturunan dengan baik. Apa itu? Laki perempuan harus menikah kalau sudah saatnya untuk menikah. Sekarang sudah muncul penjajahan hawa nafsu. Bagaimana mungkin undang-undang membolehkan di kita laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan? Walaupun di luaran sana, di luar negeri sudah ada banyak negara yang mengizinkan dengan undang-undangnya menikah sejenis. Na'udzubillah. Itu bagaimana ke depan keturunan habis itu. Maka hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan kita punya kewajiban untuk menjaga keturunan itu dengan baik, dengan sah, agar punya generasi yang baik. Generasi yang baik untuk merawat negeri ini supaya tetap bisa berada dalam kemerdekaannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Berbuat zina saja, laki dengan perempuan saja yang sudah wadahnya, tapi kalau caranya zina itu diharamkan. Bagaimana kalau kita ini laki sama laki, perempuan sama perempuan? Yang kelima terakhir, Ibnu Ashur mengatakan orang merdeka berarti dia menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Dengan cara menyuap, dengan cara harta itu menyuap para hakim supaya kamu mendapatkan bagian. Allahu yarham Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan, ruwet kalau orang malingnya cuma sedikit ketangkap bisa mati, tapi kalau maling-maling yang besar sekalian supaya bisa ada pemerataan bahkan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Maka kehidupan begitu terjajah. Maka orang yang beriman harus bebaskan hawa nafsu dari belenggu-belenggu seperti itu, karena kita akan bahagia kalau hati bersih, makanan bersih, tempat tinggal bersih, keturunan bersih, karena kita punya kemerdekaan yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan kita mampu mensyukuri nilai kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Kita sebagai orang yang beriman untuk selalu memelihara nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini ya Rabb, dan berikan kami kemuliaan kebaikan di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina
wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah, sehingga kami benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu, mampu mensyukuri nilai kemerdekaan dengan cara kami beriman kepadamu, menunaikan ketaatan ketakwaan kepadamu ya Allah, mampu menunaikan amal-amal saleh yang Kau ridai ya Rabbana. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dan anak keturunan, baikkanlah kehidupan kami ya Rabb kami, baikkanlah jalan hidup kami ya Allah, baikkan pula jalan hidupnya anak keturunan kami, baikkan pula nasib bangsa Indonesia, kokoh utuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kemerdekaan yang sejati, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mampu mensejahterakan bangsanya, sejahtera dari kemiskinan, sejahtera mereka taat kepadamu ya Allah. Berkahilah sisa umur kami, berkahilah rumah tangga kami, anak-anak kami, berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami, berkahi saat perjumpaan denganmu, Engkau anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.